Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memasuki pada materi ketiga kembali terkait dengan mata kuliah keperawatan anak. Untuk materi ketiga ini saya akan membahas masalah prinsip-prinsip dalam pemeriksaan fisik. Jadi ada 8 poin ya yang harus kita ketahui dalam melaksanakan pemeriksaan fisik. Ya, ada 8 prinsip. Yang pertama, kontrol infeksi. Kedua, kontrol lingkungan, komunikasi, privasi dan kenyamanan klien, sistematis dan konsistensi, berada di sisi kanan klien, efisiensi dan dokumentasi. Ya, inilah beberapa prinsip dalam pemeriksaan fisik yang harus dilaksanakan sebagai peran kita perawat dalam melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Tujuan dalam pemeriksaan fisik yaitu yang pertama untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Jadi pengumpulan data ini didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk menambah mengkonfirmasi atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan ya. Jadi data subjek dan data objek yang didapatkan oleh pasien itu bisa menambah informasi ya, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan ya. Jadi ini juga merupakan satu hal yang sangat penting dalam penegakan diagnosa, itu harus didukung dengan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh seorang perawat. Kemudian yang keempat, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaannya. Ya, dari pemeriksaan fisik yang telah didapatkan, ya mungkin saja dari pemeriksaan fisik awalnya mungkin si pasien sudah merasa tekanan darahnya sudah normal, sehingga penata laksanaan untuk pengobatan berikutnya atau intervensi berikutnya itu pengobatan hipertensinya mungkin sudah bisa di-stopkan. Karena kenapa? Dari hasil pemeriksaan fisik yang didapatkan ya, pemeriksaan tekanan darah si pasien sudah normal. Selanjutnya yang kelima, untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan ya. Jadi jelas sekali ya, dari rangkaian asuhan keperawatan yang diberikan kepada setiap pasien itu tentu wajibnya dievaluasi. Nah, cara kita evaluasi ya seperti cara yang mudah itu pemeriksaan fisik. Kita evaluasi apakah memang asuhan keperawatan yang diberikan selama 12 jam itu perlu dilanjutkan intervensinya atau tidak. Bahkan intervensinya mungkin ditambahkan ya sehingga mencapai tujuan ya, kesembuhan pasien. Nah, selanjutnya prosedur dalam pemeriksaan fisik ya. Yang pertama itu ada persiapan ya. Apa yang kita harus siapkan? Ada persiapan alat, ada persiapan lingkungan, ada persiapan klien itu sendiri. Nah, dalam persiapan alat itu ada meteran, timbangan berat badan, pen light, stetoskop, tensimeter atau sphygmomanometer, termometer, arloji ya. Semua alat-alat yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan. Selanjutnya pada lingkungan itu pastikan ruangan dalam keadaan nyaman, hangat dan cukup penerangan. Jadi perawat juga bisa mengambil alih lingkungan, bagaimana bisa pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan fisik ini merasa lingkungannya aman dan nyaman. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga itu klien atau fisik dan fisiologis pasien. Jadi bantu klien mengenakan baju periksa jika ada dan anjurkan klien untuk rileks. Ya, jadi bagaimana kita menganjurkan klien untuk rileks ya, tentunya kita membangun komunikasi terapeutik kepada pasien, membangun hubungan saling percaya, kita menjelaskan maksud dan tujuan kita dalam melakukan pemeriksaan fisik. Supaya apa? Pasiennya merasa tenang. Oh, saya akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya suhu, ada prosedur pemeriksaan ya. Dalam prosedur pemeriksaan ini kita harus yang pertama pastinya cuci tangan dengan 6 langkah ya. Jadi kita jangan lupa sebelum kita bersentuhan dengan pasien atau ke ruangan pasien, kita harus mencuci tangan.
Kemudian yang kedua, nah ini tadi kita harus membangun komunikasi terputik, hubungan saling percaya dengan cara menjelaskan prosedur. Kita jelaskan tujuan dan maksud kita datang kepada si pasien. Selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan dengan berdiri di sebelah kanan ya. Usahakan kita harus berdiri di sebelah kanan pasien dan memasang handscoom apabila itu diperlukan ya. Jadi tidak selamanya juga pemeriksaan fisik itu kita menggunakan handscoom ya. Cuma misalnya pemeriksaan pengukuran suhu yang digunakan ya, melalui rektal itu harus wajib kita menggunakan handscoom ya. Kalau tidak ya malah bisa berakibat penularan bakteri ya. Selanjutnya yang keempat itu pemeriksaan umum ya, seperti penampilan umum, status mental, nutrisi. Nah, pemeriksaan umum yang tiga ini ya kita hanya bisa melihat secara observasi atau secara kasat mata, melihat penampilan pasien, status mentalnya dan nutrisinya. Apakah si pasien ini menurut Anda sudah dalam keadaan normal atau belum ya. Mungkin status mentalnya kita coba ajak bicara ya, kita tanyakan tentang keluarganya ya, dia menjawab masalah keluarganya. Jadi pikir itu bisa dilaksanakan secara tidak sengaja apabila kita melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Ya, jadi untuk materi dalam prinsip-prinsip pemeriksaan fisik, saya pikir untuk pertemuan ketiga ini ya saya cukupkan dulu ya. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam maestro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.